Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Sawabu man yu'allimu auladahul Qur'an. Sawabu man ay hadza sawabu man. Tawi iki iku ganjarane wong. Tawi iki iku ganjarane wong yu'allimu kang mulang sapa man. Yu'allimu kang mulang sapa man auladahu ing pira-pira anak iman auladahu ing pira-pira anak iman mulang Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-haditsul 'ishrun hadis nomor 20 an Abdillah bin Buraidah dan riwayatake saking Sayyidina Abdullah bin Buraidah an abihi saking bapake Abdullah, berarti saking Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhuma qala jawab sapa abihi Kuntu ana sapa ingsun iku inda Rasulillah ing dalem ngarsane Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing dalem ngarsane Kanjeng Rasul. Fasami'tu mongko krungu sapa ingsun hu ing Rasulillah yaqulu halih dawuh sapa Rasulillah dawuh innal qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamati hina yanshaqqu anhu qabru karrajul syahid. Innal qur'ana sak temene Al-Qur'an iku yalqa nemoni apa Al-Qur'an sahibahu ing sahabate Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat hina yang syakku nalikane meletek utawa terbelah anhu saking yaumil qiyamah apa qabruhu kuburane sahibahu nemoni karrajuli kaya dene wong lanang asyahibi kang pucet yaqulu halih dawuh sapa Al-Qur'an sapa ar-rajuli lahu maring sahibahu dawuh hal ta'rifu ana ta kenal sapa sira ni ing ingsun Fayaqulu mongko ngucap sapa sahibahu ma'arifu ora kenal sapa ingsun ka ing sira Fayaqulu mongko ngucap sapa ar-rajuli
Kaya kuno mongko ngucap sapa ar-rajuli lahu maring sahibahu. Lahu maring sahibahu. Ngucape ana sahibuka. Ana sahibukal Quran. Ana utawi ingsun. Iku sahibuka sahabat sira. Iku sahibuka sahabat sira. Al-Qur'anu rupane Al-Qur'an. Al-Qur'an rupane alladzi ya Al-Qur'an, alladzi ya Qur'an. Azma'tu kang gawe ngelak sapa ingsun. Azma'tu kang gawe ngelak sapa ingsun. Naharoka ing rino sira. Naharoka ing rino sira. Rino itu siang. Naharoka ing rino sira. Wa azhartu lan gawe melek sapa ingsun. Wa azhartu lan gawe melek sapa ingsun. Lailaka ing wengi sira. Lailaka ing wengi sira. Wa inna kulla tajirin lan sak temene saben-saben pedagang. Lan sak temene saben-saben pedagang iku min warai tijaratihi tetap ing dalam burine dagangane tajir. Iku min warai tijaratihi tetap ing dalam burine dagangane tajir. Wa innaka lan sak temene sira. Wa innaka lan sak temene sira. Al yauma ing dalam dina iki. Al yauma ing dalam dina iki. Iku min warai kulli tijaratin. Ing dalam tetap ing dalam burine saben-saben dagangan. Iku min warai kulli tijaratin tetap ing dalam burine saben-saben dagangan. Qala dawuh sapa Rasulillah. Fayuqtal mulka biyamini. Fayuqta mongko den paringi. Fayuqta mongko den paringi sapa sahibahu tadi. Fayuqta mongko den paringi sapa sahibahu al-mulka ing kerajaan. Biyaminihi ing dalam tangan-tangane sahibahu. Biyaminihi ing dalam tangan-tangane sahibahu. Wal khulda lan ing kekekalan. Wal khuldalan ing kekekalan, kekal. Bisimalihi ing dalam kiwane sahibahu. Bisimalihi ing dalam kiwane sahibahu. Wa yudhamu lan den selehake. Ala raksihi ing atase sirahe sahibahu. Ala ra'sihi ing atase sirahe sahibahu apa tajul waqari mahkota keagungan atau mahkota kemuliaan. Wayuk salan den nggoake atau den paringi pakaian dan nggoake sapa walidahu wong tuwa lorone sahibahu kullataini ing perhiasan loro
hullataini ing perhiasan loro layakum kang ora jumeneng layakum kang ora jumeneng lahuma maring hullataini layakum kang ora jumeneng lahuma maring walidahu lahuma maring walidahu layakum kang ora jumeneng lahuma maring walidahu sapa ahlud dunya ahli dunya sapa ahlud dunya ahli dunya fayaqulani nuli ngucap sapa walidahu ayaqulani nuli ngucap sapa walidahu bima kusina hada bima kelawan sebab apa kusina den enggoake sapa kita hada ing ikilah hullataini Qala dawuh sapa Kanjeng Rasulillah fayuqalu mongko den dawuhake lahuma maring walidahu dijawab bima kusina ada dijawab bi akhdi waladikuma al-Qur'an bi akhdi waladikuma sebab oleh ngalap anak panjenengan loro bi akhli waladikuma kelawan sepolahe ngalap anake panjenengan loro karo ngalap Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ngalap itu mengambil Al-Qur'ana ing Al-Qur'an summa yuqalu nulidan ucapake lahu maring sahibahu dan ucapake iqra was'ad fi darajil jannah wa fiha iqra maca sapa sira was'ad lan munggah sapa sira fi darajil jannati ing dalam tanggane surga ing dalam pira-pira tanggane swarga wa ghurafiha lan pira-pira kamare swarga bahwa mongko utawi sahibahu iku fi sumudin ing dalam panggonan kang dhuwur madama yaqra'u selagine maca sapa sahibahu madama yaqra'u selagine maca sapa sahibahu hada ing ikilah iqra itu ada ing ikilah qiraah iqra kana ana sapa anak kana ana apa hada au tartila utawa maca tartil Allah Ta'ala alam. Dan saya jelaskan
Bab ini menjelaskan tentang pahala atau ganjaran bagi orang tua yang mau mengajari anaknya Al-Quran. Pahala bagi orang tua yang mau mengajari anaknya Al-Quran. Ini dijelaskan di hadis nomor 20 ini. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab Fadailul Quran. Hadis nomor 20 ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah. Beliau menerima hadis ini dari ayahnya, yaitu Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Kuntu itu menjelaskan cerita masa lampau. Kuntu inda Rasulillah, aku pernah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendengar Rasul bersabda. Sabdanya Rasul ini, Innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamati hina yanshaqqu anhu qadruhu karrajuli syahibi. Sesungguhnya Al-Qur'an nanti di hari kiamat. Pas hari kiamat maksudnya hari kiamat setelah kebangkitan. Kan kiamat itu ada dua sesi lah. Sesi pertama kiamat yang mematikan semua penduduk di alam semesta. Jadi semua alam semesta itu hancur, lebur, semuanya mati. Itu ketika tiupan pertama malaikat Israfil. Tiupan pertama itu kiamat, kacau balau, semuanya hancur, mati semuanya. Nah, setelah itu ada tiupan kedua. Tiupan kedua dari malaikat Israfil itu kiamat sesi 2. Kiamat ada sesi-sesinya. Sesi pertama semuanya hancur lebur. Tiupan kedua semua manusia itu dibangkitkan kembali dari kubur. Yang pertama semua hancur lebur, yang kedua semua manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, ketika kiamat sesi kedua ini, ketika manusia itu bangkit dari kuburnya masing-masing, jika tanah terbelah, kemudian muncul manusia seperti munculnya tanaman baru jika baru kecambah dari benihnya. Jadi manusia muncul semuanya. Al-Quran itu nanti akan menemui sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Jadi sahabat Al-Quran itu yang mau membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya, kemudian mau mengamalkannya, itu adalah sahabat Al-Quran. Di Al-Quran itu nanti akan menemui sahabatnya dalam bentuk seorang laki-laki yang pucat. Wajahnya pucat karena apa? Mungkin kelelahan habis perjalanan atau pucat gara-gara baru sembuh dari sakit. Itu asy-syahib itu maksudnya ini, wajahnya itu pucat pasnya, mungkin kelelahan atau baru sembuh dari sakit. Kemudian Al-Quran ini menemui sahabatnya tadi dan bertanya kepada sahabatnya, hal ta'rifuni, kamu kenal saya? Nah, sahabatnya ini ditanya, siapa ya ini? Perasaan di dunia nggak pernah ketemu, juga nggak pernah kenalan. Dijawab sama sahabatnya Al-Quran, maaf saya belum pernah kenal, belum pernah tahu, belum pernah ketemu sampean. Sampean itu dari mana? Sampean itu siapa? Dari mana? Saya mana? Terus ada apa ke sini? Karena saya belum pernah kenal. Kata sahabatnya Al-Quran tadi, ma'arifuka. Kemudian dijawab sama Al-Quran, yaqulullahu ana sahibu Al-Quran. Aku ini sahabatmu. Aku ini Al-Quran yang selama di dunia aku membuatmu melak ya, haus. Selama di dunia aku membuatmu haus di siang hari. Karena apa? Ya
saking sregepe maca berjus-jus tapi tanpa ada jusnya. Membaca berjus-jus tapi tanpa ada jus di hadapannya. Mesakne. Di siang hari aku membuatmu haus karena membacaku, karena menghafalkanku. Di malam hari aku membuatmu begadang, melekan, gak bisa tidur karena kamu terlalu rajin membacaku, muraja'ahku, kemudian sholat bersamaku. Itu kata Al-Quran. Jadi Al-Quran memperkenalkan diri kepada sahabatnya tadi. Ya, karena kamu selama di dunia telah lama kehausan ketika membacaku, kemudian malam harinya kamu begadang, gak bisa tidur gara-gara membacaku, memurojaahku, maka setiap pedagang pasti dapat keuntungan dari dagangannya. Itu maksudnya wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Setiap pedagang pasti dapat keuntungan dari dagangannya. Tidak dapat keuntungan dia, ya wes ora diterus nih dagangannya, pasti akan beralih ke barang yang lain. Dan begitu juga engkau hari ini akan dapat keuntungan dari apa yang kau lakukan selama di dunia. Yaitu tadi dikasih yang haus gara-gara baca Quran, malam begadang nggak bisa tidur gara-gara baca Al-Quran. Dan kau hari ini akan mendapatkan keuntungan itu. Qala, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, fayuqal mulka biyaminihi. Kemudian sahabat Quran ini tadi diberikan kerajaan di sisi kanannya. Tuh, keuntungan dari amalanmu selama di dunia itu, lihat di sisi kananmu ada kerajaan. Itu nanti untukmu. Bayangkan kita diberi kerajaan di sisi kanan. Wong diwai sawah kok senenge bukan main. Sawah sak hektar ngono ya. Senenge girang-girang. Apa menawi kerajaan, tidak hanya sawah, tanah beserta isinya, beserta istananya, beserta perabotannya, itu semuanya. Kemudian di sisi kanannya wal khulda bishimalihi, ada kekekalan, bukan kekekalan, ada kekekalan di sisi kirinya. Jadi kerajaan ini nanti selama-lamanya tidak akan rusak, selama-lamanya tidak akan hancur, selama-lamanya tidak akan habis atau direbut oleh orang lain. Kalau masih di dunia kan mungkin saja kita punya kekuasaan, tapi mungkin misalkan jadi bupati, jadi gubernur, presiden, mungkin sekarang punya kekuasaan, tapi 5 tahun lagi kan pasti ganti. Begitu juga raja, nanti kalau sudah mati kan sudah nggak ada, kita nggak dapat kerajaan. Tapi ini kerajaan yang di kiri, kekekalan. Jadi kerajaan itu selamanya akan berada di bawah kekuasaan kita dan tidak akan hancur, tidak akan roboh, dan tidak akan rusak. Kita pun juga nggak akan mati lagi. Jadi itu namanya kekekalan. Kemudian wa yudhamu ala ra'sihi tajul waqar. Di kepalanya, di kepala sahabat Al-Quran tadi dipasangkan mahkota kebesaran, mahkota kemuliaan, mahkota keagungan. Ya, bukti bahwasanya dia adalah raja di kerajaan tersebut. Tidak hanya itu, wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahu ma'ahlud dunya. Kedua orang tuanya juga didatangkan. Jadi yang awalnya kedua orang tuanya nggak tahu, tiba-tiba didatangkan gitu aja, kemudian dipakaikan perhiasan pada kedua orang tuanya. Dan perhiasan itu tidak pernah dipakaikan oleh ahli dunia. Selama di dunia perhiasan ini
sama sekali belum pernah ditemui. Jadi perhiasan yang luar biasa istimewa yang belum pernah ditemui di dunia. Yang tadi kan yang bingung sahibahu, sahabatnya Al-Quran. Sekarang ganti, yang bingung kedua orang tuanya. Ini datang-datang kok langsung dipakai perhiasan. Ini maksudnya apa? Bima kusina, dan mereka bertanya, bima kusina, kenapa kita kok dipakaikan perhiasan seperti ini? Apakah ini balasan amal kita selama di dunia? Perasaan saya nggak pernah beramal ini. Kemudian jawab fayuqalu lahuma bi akhri waladihumal Qur'an. Engkau berdua, wahai orang tua, ayah ibu, engkau berdua dipakaikan perhiasan ini itu bukan karena amal engkau sendiri, tapi karena anak kau berdua, anak Anda berdua itu mau belajar Al-Quran. Yang belajar anaknya, tapi yang dapat keistimewaan orang tuanya. Itu salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Jadi selain memberi syafaat pertolongan kepada kita sebagai sahabatnya, tapi Al-Quran juga tidak melupakan orang tua yang telah melahirkan dan juga mendidik kita. Maka summa yuqalu lahu, setelah orang tuanya didatangkan, dipakaikan perhiasan, kemudian dijelaskan ini gara-gara apa. Summa yuqalu lahu, kemudian diucapkan kepada tadi sahabat Al-Quran tadi, Iqra was'ad fi darajil jannah wa ghurafil. Dah, sekarang silahkan baca Quran. Berarti hati-hati, nanti masih ada tes lagi ya. Makanya jangan dilupakan. Yang sudah hafal murojaah lagi, yang sudah dibaca nanti dibaca lagi. Pokoknya jangan sampai lali ya. Biar apa? Biar nanti ketika dites ya iso. Dia ora ngaku-ngaku dong. Iki lho aku ahli Quran. Ketika dites enggak bisa. Iqra was'ad. Bacalah Quran. Was'ad, dan naiklah ke tangga-tangga surga. Jadi kemarin dijelaskan surga itu ada kelas-kelasnya, ada level-levelnya, ada bintang-bintangnya. Semakin banyak nanti ketika kita membacanya, nanti levelnya, bintangnya juga akan semakin tinggi. Begitu juga kelas kamarnya, kamar-kamarnya. Kamarnya semakin banyak kita baca, berarti kamarnya semakin istimewa, fasilitasnya semakin lengkap. Bahwa fi su'udin madama yaqra'u hadza kana aw tartila. Maka sahabat Al-Quran itu tadi akan tetap berada di posisi yang tinggi, di tempat yang tinggi selama dia mau membaca Al-Quran, baik bacanya itu baca qiraah biasa atau dibaca dengan tartil. Baik baca qiraah ya baca biasa seperti kita simaan, atau dibaca dengan tartil, dengan lagu yang bagus, dengan irama yang bagus, kemudian tajwid maupun hurufnya juga bagus. Dan itu mereka akan tetap berada di posisi tinggi, di tempat yang tinggi di surga. Makanya ini adalah keistimewaan yang diberikan Al-Quran kepada para orang tua yang anaknya mau belajar Al-Quran. Makanya sekarang kalian kan belajar Al-Quran. Nanti jangan lupa kalau punya anak juga diajari Quran. Agar apa? Agar kita semuanya juga mendapat kemuliaan sebagai orang tua yang anaknya juga mau belajar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Dengan bacaan kafaratul majelis, bahkan kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.
sallallahu ala sayyidina Muhammad